Perjanjian Giyanti yang ditandatangani pada tanggal 13 Februari 1755 menyatakan bahwa Kerajaan Mataram dibagi menjadi dua, yaitu Kesultanan Surakarta Hadiningrat dan Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat. Surakarta dipimpin oleh Susuhunan Pakubuwono III, sementara Ngayogyakarta atau lazim disebut Yogyakarta dipimpin oleh Pangeran Mangkubumi yang kemudian bergelar Sultan Hamengkubuwono I. Tanggal 13 Maret 1755 adalah tanggal bersejarah untuk Kesultanan Yogyakarta. Pada tanggal inilah proklamasi atau Hadeging Nagari Ngayogyakarta Hadiningrat dikumandangkan. Selanjutnya, Sultan Hamengkubuwono I memulai pembangunan Keraton Yogyakarta pada tanggal 9 Oktober 1755. Proses pembangunan berlangsung hingga hampir 1 tahun. Selama proses pembangunan tersebut, Sri Sultan Hamengkubuwono I beserta keluarga tinggal di pesanggerahan Ambar Ketawang. Seiring berjalannya waktu, wilayah Kesultanan Yogyakarta mengalami pasang surut, utamanya terkait dengan pengaruh pemerintah kolonial baik Belanda maupun Inggris. Pada tanggal 20 Juni 1812, ketika Inggris berhasil menyerang dan memasuki keraton, Sultan Hamengkubuwono II dipaksa turun tahta. Penggantinya, Sri Sultan Hamengkubuwono III dipaksa menyerahkan sebagian wilayahnya untuk diberikan kepada Pangeran Notokusumo yang merupakan putra Hamengkubuwono I, yang diangkat oleh Inggris sebagai Adipati Pakualam I. Wilayah kekuasaan kesultanan yang diberikan kepada Pakualam I meliputi sebagian kecil di dalam ibu kota negara dan sebagian besar di daerah Adikarto, Kulon Progo bagian selatan. Daerah ini bersifat otonom dan dapat diwariskan kepada keturunan Pangeran Notokusumo. Oleh karena itu, sejak 17 Maret 1813, Adipati Pakualam I mendeklarasikan berdirinya Kadipaten Pakualaman. Perubahan besar berikutnya terjadi setelah lahirnya Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Raja Yogyakarta, Sri Sultan Hamengkubuwono IX segera mengucapkan selamat atas berdirinya Republik baru tersebut kepada para proklamator kemerdekaan. Dukungan terhadap Republik semakin penuh manakala Sri Sultan Hamengkubuwono IX dan Sri Paduka Pakualam VIII mengeluarkan amanat pada tanggal 5 September 1945 yang menyatakan bahwa wilayahnya yang bersifat kerajaan adalah bagian dari negara Republik Indonesia. Menerima amanat tersebut, maka Presiden pertama Republik Indonesia, Insinyur Soekarno, menetapkan bahwa Sultan Hamengkubuwono dan Adipati Pakualam merupakan Dwi Tunggal yang memegang kekuasaan atas daerah istimewa Yogyakarta. Sempat terkatung-katung selama beberapa tahun, status keistimewaan tersebut semakin kuat setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Dengan demikian, diharapkan agar segala bentuk warisan budaya di Kesultanan Yogyakarta dan Kadipaten Pakualaman dapat terus dijaga dan dipertahankan kelestariannya. Salah satu budaya yang sampai saat ini masih dilakukan di Keraton Ngayogyakarta adalah Sungkem Sultan. Kegiatan Sungkem Sultan atau yang biasa dikenal tradisi Ngabekten pada saat Lebaran berlangsung selama 2 hari. Tradisi ini merupakan wujud penghormatan kepada orang yang lebih tua. Seiring waktu, tradisi ini mengalami perubahan-perubahan dalam hal waktu, pelaksanaan, pakaian, dan teknis pelaksanaan. Maksud dari diselenggarakannya tradisi Ngebakten adalah sebagai ungkapan rasa hormat dan terima kasih kepada Sri Sultan sebagai junjungan mereka. Selain itu, tradisi Ngebakten di keraton juga dimaksudkan untuk meminta maaf kepada junjungannya atas segala kesalahan baik yang sifatnya sengaja maupun tidak disengaja. Jadi ada sesuatu atau ya filosofi yang sangat mendasar yang
diikuti atau selalu dibanggakan serta dilaksanakan di dalam kehidupan oleh para petinggi Ngayogyakarta Hadiningrat terutama, yang merupakan warisan para nenek moyang pada waktu itu. Ya. Jadi mulai Sindun Agung, ya, ada yang juga dari Kanjeng Penembahan Senopati, itu menganut filosofi tersebut. Nah, filosofi yang pertama adalah Memayu Hayuning Bawana. Sekarang apa itu yang namanya filosofi Memayu Hayuning Bawana? Memayu Hayuning Bawana itu adalah satu filosofi yang disadari bahwa memang tugas manusia itu sesuai dengan kodratnya adalah mempertahankan, memperbaiki, kemudian ngewet-wet dalam bahasa Jawanya, ya, menyelamatkan dunia ini dari kerusakan. Yang kedua, sikap atau perilaku atau karakter. Karakter apa? Karakter satria. Satrio, dalam bahasa Jawanya, satrio. Ini adalah figur atau manusia yang mempunyai pegangan di dalam hatinya, atau yang dalam bahasa Jawanya itu gegebengan, nyawiji, greget, sengguh, dan ora mingkuh. Kemudian yang ketiga adalah persatuan kesatuan yang golong gilik. Golong gilik itu artinya golong itu bulat, penuh, gilik itu silindris ke bawah. Artinya di situ tidak ada sudut. Berarti persatuan kesatuan antara manusia dengan Allah dan manusia satu dengan yang lain, pimpinan dengan bawahan, ya, rakyat dengan pimpinannya, sebaliknya begitu. Pimpinan dengan pimpinan, bawahan dengan bawahan, itu harus golong gilik. Dan itulah yang menyebabkan Ngayogyakarta Hadiningrat itu bertahan sampai sekarang ini. Dan itu sudah dibuktikan. Ya, dibuktikan mulai sejak berdirinya Ngayogyakarta Hadiningrat ini. Saya sering ngambil itu sejak HB1 itu menjadi susunan Kabanaran itu. Itu sudah kerjasama. Dan Sultan itu pada waktu itu tidak pernah menganggap yang namanya rakyat itu abdinya atau dalam kasarnya itu batur itu ya, pembantu rumah tangga. Bukan. Apa toh abdi dalam? Siapa toh abdi dalam? Abdi dalam itu adalah sok sinteno tiyang ingkang sagah dados abdining budaya Kraton Ngayogyakarta. Dados syarat dados abdi dalam inggih menika piyantun ingkang sagah dados abdining budaya. Nah, monggo kita onceki malih abdi budaya menika menapa gitu. Menapa harus yang pandai menari, harus yang pandai gamelan atau yang pandai pocopat mboten. Abdining budaya menika sok sentena tiyang ingkang sagah dados tuladha ing bebrayan ageng. Dados syarat ingkang pengen dados abdi dalem, syaratipun boten ijazah, kedah sarjana, kedah lulusan SMA, kedah pengalaman pekerjaan nika mboten. Ingkang penting nika perilaku lan siap mengabdi untuk Kraton Ngayogyakarta tanpa pamrih.
harapan saya itu untuk kedepannya keraton itu bisa menjadi simbol secara lahir dan secara batin di tiap-tiap generasi masih tetap terjaga, Mas. Menjaga dari sisi yang mana sehingga keraton tetap berdiri tanpa meninggalkan budaya dan etika-etika para leluhur yang dulu atau sudah ketentuan-ketentuan yang sudah diberlakukan. Jangan sampai keraton itu tertutup dengan modernisasi, tapi justru karena keraton itu harus ada di depannya modernisasi. Jadi keraton yang modern tapi tanpa meninggalkan budaya asli, budaya yang dari orang tua dan leluhur, Mas, warisan-warisan.